Allah wabarakatuh. Sehat semua Bu. Semoga semua panjang umur, sehat walafiat. Allah bahagiakan rumah tangganya, utang-utangnya cepat lunas. Kenceng banget ya. Amin ya robbal. Aduh. Ustaz Awaludin, Ustaz Makwalia, Ustaz Aldo, Ustaz Musinin, Ibu tokoh masyarakat kita sekaligus guru kita ini, Ustaz Jatin Jinanida, Ustaz Ilham, Ustaz Furyadi, ibu-ibu semuanya dah. Kita hadir, Ustaz Hilman. Kita hadir di sini karena mengharap berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bapak Ibu sekalian, Allah itu yang pertama di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 mengatakan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahwa nabi kita itu adalah laki-laki. Bu, nabi kita laki-laki bukan? Laki-laki. Jadi kalau ada akhir zaman, ada perempuan ngaku nabi, berarti dalam ayat ini itu udah pasti tertolak. Betul? Bu, udah pernah ketemu nabi belum? Udah pernah ketemu nabi belum? Tapi mengapa kita hadir di tempat yang mau panas-panasan begini untuk memperingati perayaan Maulid Nabi? Kenapa kira-kira? Karena kita ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya semoga semuanya dapat berkah Maulid. Jadi kalau ada akhir zaman wanita yang mengaku Nabi, karena ini banyak, ya, di Serang, ya, di Bandung, di Makassar. Wa ma arsalna, dan tidaklah aku turunkan, aku utus qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali dia adalah laki-laki yang telah aku berikan wahyu. Ini yang pertama. Rasulullah dilahirkan pada tanggal berapa, Bu? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahunnya dari mana? Emang di Mekah ada gajah, Ustaz Awal? Hah? Tahun 571, dikenal juga dengan Amfil, atau pada saat itu Raja Abraha mengundang seluruh bala tentaranya. Tentaranya itu salah satunya adalah pasukan gajah, ingin merobohkan Ka'bah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Makanya dalam nasyid kita, Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Kira-kira nabi besar kita itu, Bu, lahirnya normal apa sesar? Sesar. Kok tahu? Ini berarti udah ngaji nih ya Ustaz Jeno. Baru kemarin. Karena yang pertama, Rasul kita itu adalah manusia yang paling suci. Sampai lahir saja itu Bunda Aminah tidak mengeluarkan kotoran, tidak mengeluarkan darah. Saking sucinya baginda Nabi besar kita Muhammad. Makanya kalau tadi kata Ustazah Kingkin, ya, kita punya suami lalu disandingkan dengan uang 1 miliar. Bu, dengerin Bu, ayat mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala, laki
jadi pemimpin dalam rumah tangga. Nanti dikupas ini sama Ustadz. Jadi kalau ibu membandingkan suami dengan 1 miliar, ini terlalu, sungguh terlalu, Bu. Keterlaluan banget dah. Suami cuma dihargain 1 mil. Ada orang sini? Banyak. Ah? Banyak. Gak ada. Karena emang gak ada yang juga yang ngasih 1 miliar. Kalau ada betul dah. Kalau ada, Masya Allah. Jangan bandingkan suami dengan apapun juga. Apalagi sama suami. Pak, lihat tuh. Mas, lihat tuh. Bang, lihat tuh. Ya, tetangga kita suaminya baru beliin apa? Gelang 1 ton. Banyak awal Ustaz. Jangan dibandingkan, Bu. Kenapa? Karena suami yang ada di dalam hati ibu, pegang dah hati ibu dah. Itu Allah kirimkan dengan apa? Misaqan ghalidha, ikatan yang kuat dalam apa? Aqdun nikah. Maka dari itu sayangi, jaga. Bener apa yang dikatakan Ustazah Kingkit. Mau bagaimana kek suami, kudu dicinta. Mau hidungnya mancung, mau hidungnya pesek, mau hitam, mau putih, dia suami. Sayang nggak, Bu? Semoga suaminya yang hadir di sini Allah berikan kesehatan. Amin. Besok kalau ngasih uang belanja sama ibu, mudah-mudahan nih Neng 1 miliar. Amin. Habisin. Amin. Saya tanya sama ibu, ibu kalau dikasih uang belanja sama suami 1 miliar emang buat apa? Banyak banget ya. Beli emas. Orang, Bu, kalau belum biasa, belum pernah megang uang 1 miliar, tuh bingung dikasih duit 1 mil, kepengennya doang. Maka Nabi besar kita Muhammad jawab apa, Bu? Apa kata Rasulullah? Man bakhila, orang yang paling bakhil. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling pelit. Orang yang saat disebut namaku, dia nggak mau menjawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Cintai suami. Kalau suami ya kira-kira belum baik, belum sempurna, ya syukur, dan kita harus ikhlas. Kenapa, Bu? Karena suami adalah ladang surga. Bu, kalau mau dikasih pilihan duit 1 miliar sama surga, ibu pilih mana? Nah, jalan menuju surga tuh suami. Jalan menuju surga suami. Jadi, Bu, mau pekerjaan suami kita apa aja, ya nggak apa-apa. Mau dia ngojek, mohon maaf, yang penting pulang bawa duit. Nggak apa-apa. Suami kita pergi seharian, yang penting pulang bawa duit. Tapi yang penting duit dong. Hah? Yang penting duit. Yang penting duit ya. Berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat sahabat dan Rasul itu berada di area namanya Khandaq, perang Khandaq. Apa yang Rasul lakukan? Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah, ngundang Rasulullah ini makan. Cuman di rumah cuman ada apa? Sisa-sisa makanan dikit doang. Rasul disuruh diundang makan sama Jabir bin Abdullah untuk makan. Rasul datang, cuman yang ada sisa-sisa makanan yang semalam baru dimakan oleh keluarga Jabir. Bapak Ibu sekalian, saat sahabat sedang menggali parit Khandaq, ada yang pernah mampir ke Masjid Khandaq? Hah? Masjid Khandaq itu kalau kita dari Museum Quran, ya, terus ke Masjid Kuba,
pulangnya sebelum ke Madinah itu biasanya kita ngelewatin Masjid Khandaq. Ya, masjidnya warna putih. Emang biasanya kalau travel yang agak-agak malas begitu, itu nggak mau nganterin jamaahnya, jadi cuma lewat doang. Ya, di Masjid Khandaq itu Rasul diundang oleh Jabir bin Abdullah untuk makan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya Jabir, apa yang tersedia? Kau mengundangku. Ya Rasul, ini cuman ada sisa-sisa kambing muda. Ya, kambing muda kalau di sini apa bahasanya? Hah? Kambing. Balibul, bayi 5 bulan. Apa kata Rasulullah? Tutup makanan itu, biarkan aku yang nyendokin, aku yang buka makanan yang telah kau sajikan nanti untukku. Rasulullah SAW diundang oleh Jabir, tapi Rasulullah mengundang para sahabat yang sedang menggali pari. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita dalam kisah ini, Rasul mengundang 10 orang. Rasul nyendokin. Rasul mengundang 10 orang. Rasul nyendokin. Hampir semuanya 300 sahabat keluar makan dari rumah Jabir dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena sebelum Rasul memberikan makan kepada sahabat, semua makanan yang ada ya di bejana Jabir itu diberikan ludah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, sampai Jabir bersaksi, aku dan keluargaku serta para sahabat keluar dari rumahku tidak ada yang dalam keadaan lapar, semua dalam keadaan kenyang, karena ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ludah Rasul aja berkah, Bu. Makanya kalau ada guru-guru kita, nih ada Ustadz Aldo, ada Ustadz Awal, kalau ada sisa minumannya, ada Ustadz Janok Walia, ya. Kalau bekas minuman saya nggak usah, Bu. Nah, jadi kalau kita ingin berkah, contoh apa yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, Rasul itu keringatnya wangi, ya Bu ya. Sampai Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik itu, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru bangun tidur, itu pakaiannya diperes, dimasukin ke dalam botol. Kenapa? Karena keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat wangi. Maka Bu, cintai suami. Walaupun suami itu mungkin keringatnya nggak wangi seperti Rasul, tapi kalau ibu peluk, sering-sering peluk, insya Allah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala mengalir. Amin. Saya doakan semoga suami-suami ibu besok dimurahkan rezekinya. Yang insya Allah belum punya penghasilan rezeki yang banyak, semoga Allah alirkan semua rezekinya. Rumah tangganya bahagia, anak-anaknya bisa sekolah, anak-anaknya bisa kuliah, dan insya Allah punya kendaraan sesuai dengan harapan ibu, punya rumah sesuai dengan harapan ibu, punya anak yang soleh dan soleha. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya di sini cuma sebagai tamu undangan Ustadz Ilham, ya. Dan semoga sekali lagi kita dapat berkah dari Maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.